Ang bango ng amoy ng bagong paligo. Hai guys, jumpa lagi bersama gua Pares, Pangeran Ngeres. Kali ini gua akan mengulas sebuah film yang menceritakan kisah seorang mafia lendir yang berada di wilayah Luzon, Filipina bagian utara. Nggak usah pada ngeres dulu, ini film mengandung makna dan arti kehidupan. Langsung aja kita tonton. Check it out. Di awal terlihat seorang kembang desa yang dipaksa oleh ayahnya untuk menjadi pengolah terong yang handal. Diketahui wanita ini bernama Selina. Nah, dikarenakan dana KUR BRI sudah tidak bisa cair untuk gali lubang tutup lubang, sedangkan Brasko sang juragan tanah sudah menagih hutang. Lalu ayahnya memutuskan untuk menjual Selina kepada Brasko sang juragan tanah yang merupakan saudagar dan pengepul tani di desa itu untuk melunasi hutangnya. Makinis si Selina, walang peklat, amoy pinipig. Manipis pa ang buhok sa kanyang ari. Hindi pa malagubat ang kapal. Dikala itu pun Jepang juga sedang gencar-gencarnya menjajah negara tersebut yang menyebabkan perekonomian menjadi kacau balau sehingga banyak penduduk menjadi kaum miskin banyak gaya dan memutuskan meminjam uang pada juragan walaupun anak gadisnya yang akan menjadi jaminan jika tak sanggup bayar. Ketika dalam perjalanan, sang ayah yang bernama Berong dipanggil oleh Binong, temannya si penjual manisan, untuk mampir sejenak. Istri Binong yang bernama Miling sangat bersedih ketika tahu Selina akan dijual. Namun Berong tidak mempedulikannya dan mereka pun lantas melanjutkan perjalanan. Tidak berselang lama, setelah menyembah, Selena menyeberangi sungai, menembus bukit, dan mendaki laut. Diamlah bodoh! Tibalah mereka di rumah saudagar kaya yang bernama Brasko. Baru saja di depan pagar, Selena sudah kena mental duluan. Atas bawah terasa ngilu, disebabkan berpapasan dengan seorang gadis yang baru saja lepas kontrak dengan Brasko. Tanpa pikir panjang, Brasko langsung memberikan tawaran yang menggiurkan. Jika Selina membuat geli sampai ubun-ubun, maka hutang lunas dan diberikan insentif tambahan jika Selina bisa membuat Brasko ketagihan. Dasar mafia lendir. Di bawah rumah panggung, seorang pelayan tunanetra yang bernama Domen menguping pembicaraan mereka. Nampaknya si Domen ini lampu tembaknya sudah mati sebelah. Sesudah sepakat dengan nominal yang ditentukan, akhirnya Berong pamit untuk pulang ke rumah. Dan tanpa basa-basi lagi, Brasko langsung mengecek spek Selena dan memberitahu Selena agar bersiap-siap untuk mengolah terong terenak sedunia. Tanggalin mo sa plot mo. Lahat. Di saat malam tiba, Brasko sedang siap-siap untuk tes balap bersama Selena. Dari bawah, si Domen malah sibuk nyetel karburatornya. Yes! Singkat cerita, setelah Selena dan Brasko mengolah terong bersama sehingga Brasko basah sekujur tubuh hingga tertidur, Selena berusaha kabur dari kediaman Brasko. Cus! Namun setiba di rumah, Berong justru mengusirnya dan mengatakan jika Brasko ini ialah ayah barunya.
Merasa tak ada tempat untuk bernaung lagi, mau tidak mau Selina pun kembali ke rumahnya Brasko dengan perasaan yang sangat bersedih. Keesokan harinya, Selina mulai membiasakan diri hidup bersama dengan Brasko dan beraktivitas seperti biasa. Siangnya dia berkebun di Semesta dan malam harinya menyediakan kebunnya untuk dibajak Brasko. Selina mulai mengenal arti surga dunia. Setelah makan siang seperti biasa, Brasko cek sound dan lalu cium-cium Selena. Dan pengolahan terong terjadi lagi dan lagi. Pengantin baru lewat deh. Di sana, Doming pun bercerita awal mula ia bisa bekerja di tempat Brasko. Sama halnya dengan Selena, ia hanya digunakan sebagai pelunas hutang oleh orang tuanya saat Doming berusia 7 tahun. Melihat kondisi Doming yang begitu berantakan, lantas di keesokan harinya Selina bertanya kepada Brasko apakah ia mencintainya. Pertanyaan itu Selina berikan agar masa depannya terjamin aman dan bukan hanya sebagai kuda balapan saja. Brasko yang sangat terkesima dengan gocekan Selina, tanpa banyak bicara, ia langsung memberikan salah satu kalung berharganya sebagai tanda bukti jika ia sangat mencintai Selina. Dan sejak itu, kehidupan Selina pun mulai berubah, di mana kesehariannya Selina dihabiskan dengan menemani Brasko jalan-jalan dan berbelanja. Di tengah perjalanan pulang, mereka dipanggil oleh Binong untuk mampir ke restorannya. Di sana, Binong dan yang lainnya membicarakan pasukan Jepang yang sudah mulai mendekati perkampungan mereka. Binong lantas mengajak semuanya untuk mengungsi ke Konoha. Di saat bapak-bapak itu sibuk mengobrol, Miling langsung memanggil Selina dan mengingatkan Selina agar selalu berhati-hati saat bersama dengan Brasko. Mengetahui kondisi sudah semakin tidak kondusif dan Brasko pun sudah tertidur lelap, Selina memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil semua uang maupun harta benda milik Brasko. Dan tidak termasuk ayam kambing ya guys, repot bawanya. Setelah mengamankan uang dan emas, Selina lanjut menemui Doming. Domeng, kwentuhan mo ko. Di sini Selina sangat iba. Setelah melihat kondisi Doming, Selina menyarankan Doming untuk melarikan diri dari Brasko. Anjir, mau lari kemana? Lampu depannya nggak ada. Yang ada malah masuk jurang dan tambah runyam pula jadinya. Udah nggak bisa lihat apa-apa, patah paha pula, lengkap lah. Keesokan paginya, Brasko menuduh jika Doming lah yang telah mencuri uang serta emasnya. Selina pun ikut memojokkan Doming dengan mengambil parang, mengancam akan membunuhnya jika tidak mau berkata jujur. Melihat hal tersebut, emosi Brasko merendah. Brasko meminta Selina agar tidak berbuat nekat seperti itu dan mengikhlaskan uang serta perhiasannya yang telah menghilang. Malam harinya ketika Doming sedang meratapi nasibnya, tak diduga seorang tentara Jepang mendekatinya dan hendak membunuhnya. Beruntung Selina datang tepat waktu dan langsung memasukkan parang ke pantainya tentara Jepang itu hingga tertidur di tempat. Selina kemudian meminta maaf karena sudah memfitnah Doming sebelumnya. Doming berkata jika itu tidak masalah dikarenakan hidupnya yang sudah terkutuk sejak dahulu. Doming lanjut berkata jika ia meninggal dan dilahirkan kembali, ia berharap tidak akan pernah mengalami penderitaan seperti saat ini. Mendengar hal tersebut, Selina begitu bersedih. Dan untuk menghibur Doming yang sedang galau itu, Selina memberikan tiket rekreasi gunung dan sawah dan bonus olahan terong santapan malam.
Keesokan paginya ketika sarapan, Brasko ingin mengajak Selina kembali ke tempatnya si Binong untuk ngerumpi. Namun, Selina menolaknya dengan alasan ingin beristirahat. Kemudian Brasko mengizinkannya beristirahat. Asalkan tiba di rumah, Selina sudah standby dengan ladang persawahannya yang tipis jarang-jarang untuk dijaku lungsur. Singkat cerita, tibalah Brasko di tempat si Bino. Di sana, mereka kembali berdiskusi untuk mengungsi dan mengutamakan keselamatan mereka. Sedangkan di sisi lain, Selina sedang berkemas-kemas untuk pergi ke Konoha dan mengajak Doming untuk ikut kabur bersama dengannya. Lalu pada malam harinya, di saat Brasko akan pulang, terlihat ia mabuk berat. Ia terlihat oleng dan tak mampu untuk berjalan lagi. Berong kemudian membantunya dan menemani Brasko untuk berjalan pulang ke rumahnya. Namun, setiba di tempat yang sepi, tiba-tiba Berong langsung mendorong Brasko hingga terjatuh. Di tempat itu, Berong berkata jujur jika sebenarnya Selina itu merupakan anak kandungnya Brasko dengan istrinya. Ternyata Brasko dahulu pernah memperkoas istri Berong hingga dia mati bunuh diri. Sesudah meluapkan emosi, Berong lalu pergi meninggalkan Brasko begitu saja. Dalam kondisi merayap, Brasko yang merasa bersalah langsung bergegas pulang ke rumahnya. Namun setibanya di sana, ia dikagetkan dengan nasib pencakulan sawah yang memancurkan air kental antara Doming dan Selina. Melihat hal itu, tentu Brasko begitu sangat emosi. Namun ketika akan menghajar si Doming, Brasko justru ditusuk duluan oleh Selina hingga membuat Brasko meninggoy di tempat. Mereka pun lantas bersama-sama membakar rumah mewah Brasko untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Dan sesudah itu, Doming beserta Selina memilih kabur dari tempat tersebut. Di akhir cerita, Selina membagi uang serta perhiasan Brasko yang ia curi sebelumnya. Selina meminta maaf kepada Doming dan berkata agar menjalani hidup masing-masing mulai saat ini. Doming tentu tidak mau berpisah dengan Selina dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan ia hidup seorang diri. Namun Selina tidak mempedulikannya dan ia pun melangkah pergi dan meninggalkan Doming. Wow, sangat menginspirasi sekali dan menjadi pembelajaran kehidupan. Yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, jangan crot sana-sini. Mending buang di kamar mandi daripada open BO. Takut di kemudian hari, ternyata kita booking anak sendiri. Ngeri cuy! Mending di kamar mandi, paling jadi kecoa atau buyur. Hahaha. Terima kasih telah menonton. Saya Pares, Pangeran Ngeres. Tunggu film selanjutnya. Check it out!